Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijal Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijal Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya kedatangan seorang seorang Sebiji. sebiji. Enggak lah, bijinya 2. Oke. Baik. Oke, Ted ya. Jadi kedatangan seorang bintang tamu narasumber di ini anak Jakarta Selatan. Kalau saya anak Jakarta Selatan gaul. Gaul banget. Gaul. Tapi gaul-gaulnya pernah ketemu setan kan? Ya Mas Riki ya? Iya betul. Ya Mas Riki. Pernah ketemu setan katanya ya? Lumayan. Jadi Mas Riki ini dulu sempat kerja di daerah Kemang. Salah Ya. satu toko retail berarti itu maksudnya. Tit. Ya, retail lah ya, kita Iya, ngomong betul. retail ya. Retail Toko fashion. retail. Jadi pernah diganggu sama setan di toko tersebut. Iya. Sampai moodnya pun berubah-ubah gitu ya, Kayak orang dapet MM ya, kayak cewek dapet M ya. Iya, betul Ki. Berubah ya. Jadi gimana ceritanya itu lengkapnya? Kok bisa diganggu gitu? Katanya itu waktu itu toko startup ya? Iya, jadi itu startup pertama kali aku masuk di situ. Nah. Itu awal mulanya baik-baik aja tuh Ki. Semuanya terasa sama aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada keganjalan satu apapun. Begitu sudah mulai disuplai dengan barang-barang, dengan produk-produk, dan berjalan operasional berjalan sebagaimana mestinya, itu baru kelihatan gitu. Tapi sebelumnya nggak kenapa-napa. Sebelumnya sih saya pernah ke situ juga, dan sebelum menjadi toko saya yang pada saat itu, saya juga pernah kerja di situ juga. Di mall tersebut juga. Tapi beda toko. Dan beda sama. Beda brandnya juga. Iya. Kalau untuk hawa sih mungkin dari dulu saya pertama kali nginjekin ke situ, memang ya hawanya pasti beda gitu. Cuma pas saya ke situ, ternyata ini toko saya yang pernah saya kerjain dulu nih gitu. Terus mulai beroperasi masih aman-aman aja sih. Itu sekitar 1 bulan 2 bulan setelah operasi mungkin itu baru terasa keanehan yang ternyata nggak cuma saya aja yang ngalamin, tapi beberapa teman saya itu juga mengalami. Nah, waktu itu pernah ngalamin apa aja? Katanya pernah sampai lihat anak kecil, katanya waktu itu juga sempat lihat cewek yang lagi nggak pakai baju duduk merenung gitu. Iya, ya. betul. Itu gimana? Terus juga katanya pernah ketangkap CCTV ya. Itu ngeri-ngeri juga ya, ngeri sedap ya. Itu parah sih, sampai memang bener-bener nyata di depan CCTV-nya itu. Karena pas di CCTV-nya itu emang kebetulan aku ngelihat, dengan manajer saya juga ngelihat. Mungkin kalau manajer saya nonton mengiyakan. Itu kalau di CCTV itu hanya berupa asap aja Ki. Jadi kayak asap. Tapi mungkin pada nyatanya teman saya ya itu ngelihat benar-benar muka seorang perempuan yang
Kalau ditelusurin lebih dalam lagi itu mukanya sih mohon maaf rusak. 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 Rusaknya gimana tuh kalau bisa ceritain? Muka rusak kayak ya mukanya sudah tidak berbentuk gitu. Oh, muka tapi bukan jerawatan ya? Bukan. Mohon maaf. Kalau jerawatan skincare. nanti saya suruh pakai skincare Iya, pasti. iya. Tapi ini mukanya hancur maksudnya. Mukanya hancur. Gitu. Gitu. Makanya temenku yang waktu itu lihat, dia bener-bener shock. Saat itu bener-bener shock sampai kurang lebih seminggu deh, kayaknya nggak masuk. Oh, sakit. Nggak masuk. Iya, dia langsung sakit. Oh, oke. Nah, terus katanya yang pernah ente melihat anak-anak kecil itu jadi posisinya gimana? Itu posisinya waktu saya mau beberes setelah selesai jam operasional. Itu kira-kira jam 9:30. Kita beberes itu mulai start jam 9 sampai dengan jam 10 tutup toko. Itu saya sudah merapikan semuanya. Kebetulan saya dapat di bagian paling belakang, dan bagian belakang itu adalah di belakangnya ada coffee shop, ada playground, dan ada fitting room gitu Ki. Nah di area tersebut saya pikir apa iya jam segini masih ada anak kecil yang berkeliaran, karena kan di situ memang tempat playground anak kecil dan memang banyak dari orang atas yang tinggal di apartemen tersebut itu suka turun terus bawa tuh anak-anak kecilnya dan main lah di situ, sama mungkin beberapa customer juga yang datang ke situ dititiplah anaknya di playground tersebut gitu. Gue kira anak kecil, ya udah. Terus ada keanehan nggak sama anak-anak itu? Awalnya sih nggak aneh ya Ki, awalnya nggak aneh. Cuma setelah diperdalam lagi, itu tuh anak kecilnya punya 2 tanduk gitu. Di bagian sini punya 2 tanduk, dan ya muka mereka pucat. Gitu. Itu muka anak-anak bule apa anak-anak pribumi apa gimana? Kalau dibilang anak-anak pribumi, kayaknya jauh dari kata pribumi. Kalau dibilang bule juga bukan Ki. Aduh, saya nggak bisa mendeskripsikannya itu apa sih. Jadi setengah bule, setengah pribumi gitu. Kayak campuran gitu, apa gimana? Tapi lebih ke aneh sih Ki mukanya. Kayak muka-muka film kartun yang alien. Yang matanya agak besar. Nah, mungkin seperti matanya itu. Besar-besar itu ya. Matanya agak besar gitu, terus ada tanduknya gitu aja. Itu teraneh sih yang pernah saya lihat. Jadi pertama kali ngelihat anak-anak kecil itu ente kira mereka pakai topeng ya? Iya. Kayak topeng berasanya ya, iya. Berasanya kayak pakai topeng. Badannya badan orang. Badannya gitu. Badan anak kecil. Pakai baju selayaknya orang pada umumnya gitu. Gak pakai baju gitu. Bugil? Tapi nggak kelihatan kemaluannya. Bugil gitu aja. Tapi warna kulitnya sama kayak kita. Pucat. Ya, putih-putih. Putih-putih pucat. Pucat pasti lah. Terus lu bisa sadar kalau mereka itu bukan orang dari tahunya dari mana? Awalnya saya diem. Terus gak lama ada salah satu staff yang ternyata dia juga ngelihat anak-anak itu. Setelah itu dia cerita, Kak, kok di situ ada anak kecil ya Kak, gitu-gitu. Terus aku bilang, anak kecil yang mana? Kan di sini memang banyak anak kecil gitu. Pas dia cerita lebih spesifikasinya, oh, kok sama ya gitu. Yang dia ceritain sama yang saya pernah lihat, kok sama. Oh berarti enggak nih, bukan saya nih yang halu nih. Karena udah ada beberapa orang yang melihat juga gitu. Berarti bukan saya yang halu. Dan mungkin emang benar gitu. Mungkin memang tempatnya dia di situ. Ya udah, saya cuma bilang sama teman saya, ya udah biarin aja. Nggak usah gimana-gimana. Kita kerja, ya kerja aja. Kita cukup tahu adanya mereka, tapi udah jangan yang gimana-gimana. Karena mereka juga nggak ngeganggu kok. Tapi mereka sampai ini nggak sih sempat ngeganggu ke aktivitas kalian nggak sih? Kalau dibilang tidak mengganggu,
kayaknya mengganggu deh Ki. Soalnya setiap kita malam itu beberes, itu pasti semuanya rapih. Toko harus dalam keadaan rapih, lalu kita foto berbagai macam sudut. Kan kita kirim dong ke operational, kita kirim ke operational bahwa toko ini kalau udah tutup ya udah rapih dan buka tinggal buka. Oke. Karena saya selalu masuk pagi, saya selalu mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dan di luar nalar. Seperti kayak kalau yang di belakang itu ada manekin anak kecil dan itu bajunya selalu kancingnya pasti kebuka atau berantakan atau topinya kalau pakai topinya tuh selalu yang melorot kan nggak mungkin malam-malam ada yang melorotin topi dan segala macam. Dan kalau manekin yang besar itu selalu biasanya lurus ke depan, ini mencong menghadap ke kanan, menghadap ke kiri gitu. Itu selalu terjadi setiap hari. Sorry, itu kan di toko berarti mesti ada CCTV dong. Iya. Ya kan? Lu nggak ngecek CCTV-nya pada waktu malam sebelum malam itu kejadian apa? Kelihatannya cuma memang ada pergerakan aja. Tapi nggak ada orangnya gitu. Nggak ada. Karena kan malam kita memang tidak ada orang di dalam toko. Iya. Tapi CCTV kan berarti mereka gerak sendiri ya? Mereka bergerak sendiri. Sampai separah itu. Itu katanya juga Satpam juga pernah bilang kalau di dalam itu ada orang ya gitu ya. Nah, jadi kebetulan saya sama teman ada nih yang iseng, bener nggak sih ada perempuan gitu di toko tersebut gitu, di toko saya itu. Terus akhirnya kita tanya dong sama salah satu security yang memang penjaga malam gitu. Dan setelah ditanyain dia bilang iya, memang ada tuh perempuan yang suka jalan-jalan gitu. Dia kira itu karyawan ente apa gimana? Enggak. Karena dia udah tahu. Oh, udah tahu. Emang khusus toko kalian aja yang kayak gitu? Iya. Yang lain enggak gitu? Kalau untuk toko yang lain aku nggak pernah tahu sih. Cuma kalau di toko saya ya kayak gitu. Dan memang security-nya sendiri pun karena kita rolling door-nya itu dari kaca, jadi pasti kelihatan tanpa security itu masuk, tanpa orang cuma lewat depannya aja, itu udah pasti kelihatan luas kalau ada barang-barang, ada yang jalan, ada yang apa gitu. Jadi pasti kelihatan. Nah terakhir katanya juga si Mas Riki pernah melihat cewek yang tidak memakai busana alias bugil lagi duduk merenung di pojokan. Iya betul. Nangisin diputusin pacarnya kali. Mungkin dia nangisin ya kali ya, diputusin sama pacarnya. Cuma saya kan nggak mau tahu ya Ki ya. Iya. Jadi waktu itu kok bisa ngelihat itu gimana prosesnya? Prosesnya balik lagi waktu kejadian malam-malam itu kita selalu ada shifting untuk membereskan sampah-sampah. Kebetulan saya mendapatkan giliran tersebut untuk ngebuang sampah ke loading dock lah itu. Ketika sudah masuk di area loading dock, itu semua terasa dingin Ki. Padahal AC jam 10 tuh udah mati Ki. Gitu. Iya. Kita kan AC mall itu pasti AC-nya sentral. Sentral dong, nggak mungkin kita punya AC sendiri. Iya. AC sentralnya udah mati, harusnya panas. Dan itu dingin sekali. Bener-bener dingin. Saya cuma dengar seperti orang nangis aja awalnya. Nangisnya normal ya kayak cewek-cewek pada umumnya gitu. Iya, tapi agak melengking sedikit sih. Agak melengking sedikit. Saya nggak bisa tuh nangisnya kayak gimana ya. Pokoknya gitulah. Nangis. Setelah saya lihat, saya nggak sengaja tuh saya kepo. Sekeliling area tersebut saya liatin atas bawah, kanan kiri. Oh ternyata ada di pojok. Itu di pojok ruangan. Pojok ruangan sebelah kanan dari sudut mata saya sebelah kanan, dia ada di sebelah kanan posisinya. Tapi itu kondisi udah gelap ya? Itu kondisinya sudah gelap. Udah ada lagi mau tutup toko ya? Udah mau tutup toko. Dan memang ruangan tersebut tidak ada lampunya sih Ki. Oke. Tiba-tiba lu lihat itu sosok itu nangis sendirian di pojokan.
nggak pakai baju. Sepertinya sih nggak pakai baju ya, karena dia jongkok terus cuma terlihat rambutnya aja yang terurai, jadi badannya diselimutin sama rambut. Oh gitu. Saya nggak kebayang sih rambutnya sebanyak Panjang itu apa? ya. Iya. Habis itu ente nggak nyamperin? Enggak juga, nggak mau juga sih. Saya langsung keluar Kabur, aja. langsung kabur ya. Habis selesai buang sampah ya udah. Langsung kabur, langsung tutup toko, langsung kabur ya. Langsung. Tapi sampai sekarang berarti masih kerja situ? Enggak. Sampai sekarang kemungkinan makhluk tersebut sih masih ada. Terus kalau sekarang ente masih kerja situ? Oh udah enggak. Udah resign ya? Udah resign. Oke, nah pada waktu sudah resign itu terakhir juga katanya ente pernah pada waktu perjalanan pulang itu pernah dibikin muter-muter ya? Kalau yang perjalanan pulang enggak, bukan muter Ki. Tapi setiap saya perjalanan pulang malam, pasti itu saya selalu mood swing. Jadi tiba-tiba saya nangis, tiba-tiba saya kepengen ketawa. Itu dalam posisi saya mengendarai kendaraan sendiri di itu? Sepanjang jalan. Sendiri. Setiap kali pulang dari kantor waktu itu? Setiap kali pulang, even sampai rumah itu nanti balik lagi. Saya seperti biasa. Biasa aja, nggak ada rasa feeling ada. Apa mau marah atau mau nangis, nggak ada ya? Nggak ada. Kayak ketawa nggak, biasa aja ya? Tapi setiap di jalanan saya gitu. Begitu. Jadi saya seperti kayak orang gila aja di jalan. Iya. Kalau pada waktu di kantor juga pada sama? Waktu di kantor itu lebih kayak sedih aja sih. Terus kadang sedih. Kalau ketawa sih jarang sih ya ketawa. Paling kayak cuma lebih dimainkan moodnya aja sama mereka-mereka yang ada di situ sih. Mungkin kemungkinan besar memang bangsa jin itu pada waktu dekat kita kebawa emosinya sama mereka. Makanya karena orang-orang kalau yang ketempelan gitu kan, ketempelan itu batinnya terkoneksi kan sama mereka. Jadi apa yang mereka rasakan kita juga rasakan. Iya. Biasanya begitu. Nah cuman semenjak itu ente mulai peka dong ya. Semenjak itu malah tambah peka ya. Berarti itu yang cewek itu nggak pernah memperkenalkan diri ke Mas Riki dalam mimpi atau apa gitu? Oh enggak, cuma ketika ditanya pernah sih saya untuk menggali dia tuh pernah ada rasa mau menggali dia gitu. Dia kenapa? Dia meninggalnya kenapa? Dia kenapa ada di situ? Kayak gitu-gitu tuh pernah terbesit. Cuma ada satu nama yang dia seneng. Namanya Cantika. Tapi itu bukan nama dia. Nggak tahu, dia senang aja dipanggil itu. Oh, dia pengen Cantika ya. Cantika. Hai Cantika. Gitu. Jadi dia hari ini datang ya, Cantika ya. Jangan dong. Kalaupun datang ya udah datang aja. Gitu. Karena nggak apa-apa juga. Saya masih sering ketemu sama Cantika. Enggak sih. Udah jarang. Tapi berapa kali masih ada? Masih suka mungkin ngelihat kali dari kejauhan Ki. Cuma kalau sekarang sih enggak. Dan lebih parahnya lagi Ki, ketika saya sudah nggak ada di toko tersebut sih, itu sekarang malah kata anak-anak lebih parah. Bahkan sampai ada yang menyerupai staff tersebut. Isengnya sampai berlebihan kayak gitu. Dan sampai memanggil nama. Kayak misalnya Putih, kayak gitu. Jadi yang tadinya lagi beres-beres atau lagi apa dipanggil Putih. Padahal nggak ada orang yang manggil ya. Nggak ada yang manggil. Tapi toko itu rame aja ya. Kalau sekarang saya nggak pernah tahu deh. Saya udah nggak pernah main. Kalau dulu sih lumayan lah. Lumayan ya. Jadi tadi cerita dari Mas Riki ya. Iya. Tentang hantu di toko hantu di daerah Kemang gitu ya. Iya betul. Daerah Kemang. Nah itu buat teman-teman yang tinggal daerah Kemang tuh. Hati-hati. Apalagi berada di salah satu mall di daerah sana ya. Pokoknya ya. Jangan dikira Jakarta Selatan gaul sama, tapi termasuk gaul sih mungkin. Hantunya juga gaul. Karena beberapa kali tuh masuk CCTV terus. Iya, itu berarti narsis juga ya. Narsis. Dia pengen tampil juga. Oke, teman-teman semua, tadi udah cerita singkat dari Mas Riki tentang pengalaman dia pernah diganggu makhluk halus lah intinya di toko retail yang dulu pernah dia kerja. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya cerita yang serupa atau yang serem juga atau pengalaman real ya, pokoknya harus pengalaman real ya, teman-teman, itu bisa
komentar di bawah ya, komen di bawah atau bisa DM saya langsung di Sukma Wijaya Hikmah. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen ya di bawah. Terus juga kira-kira kalau misalkan mau bahas apa juga boleh komentar di bawah. Banyak-banyakin aja komennya. Oke, thank you teman-teman semua, dan jangan lupa untuk tonton video-video kita yang berikutnya ya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.